Median dan modus. Median dan modus termasuk di dalam statistika. Kita tahu statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari bagaimana cara pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuknya sebuah kesimpulan. Ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama sudah kita pelajari, yaitu mean atau rata-rata hitung. Maka kali ini kita akan mempelajari apa itu median dan modus. Pengertian median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Biasanya pengurutan data itu dari kecil ke yang terbesar. Median merupakan data ke N tambah 1 bagi 2. Data ke N tambah 1 bagi 2. N itu adalah banyak data. Jadi kalau datanya ada 5, maka mediannya adalah data ke 5 tambah 1 bagi 2. Kalau datanya ada 11, maka median adalah data ke 11 tambah 1 bagi 2. Begitu seterusnya. Yang pertama kita pelajari median pada data tunggal. Kita tahu data tunggal adalah data tanpa berkelompok. Misalnya disajikan data beberapa bilangan, yaitu 7, 3, 9, 7, 4, 8, 5, 6, 6. Untuk mengetahui median dari bilangan-bilangan ini, maka terlebih dahulu bilangan ini diurutkan dari terkecil sampai ke terbesar. Sehingga urutannya menjadi 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, setelah ditentukan dari kecil ke besar, langkah selanjutnya adalah menentukan data keberapa mediannya, supaya kita tahu berapa nilai median. Kita hitung banyak data ini ada 9. Maka mediannya adalah data kelima. 5 itu adalah 9 tambah 1 bagi 2. 9 tambah 1 sama dengan 10, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi mediannya data kelima. Nah, data kelima kalau kita hitung dari depan 3, 4, 5, 6, 6, data kelima adalah 6. Maka mediannya sama dengan 6. Jadi kita menentukan data kelima itu dari data yang setelah diurutkan. Contoh yang lain, disajikan beberapa bilangan 60, 85, 75, 90, 70, 85, 80, 65, 80, dan 60. Tentukan median data tersebut. Nah, langkah pertama, kita harus mengurutkan data ini dari terkecil ke terbesar, sehingga terbentuk urutannya menjadi lebih teratur, yaitu 60, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 85, dan 90. Nah, banyak data ini ada 10 data. Maka mediannya merupakan data ke 10 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 5,5. Data ke 5,5 artinya merupakan data ke 5 ditambah data ke 6 dibagi 2. Jadi ada 2 mediannya. Tapi nilainya itu nanti dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, data ke 5 dari data yang diurutkan adalah 75. Data ke 6 yang diurutkan adalah 80. Jadi nilai mediannya adalah sama dengan 75 tambah 80 bagi 2 sama dengan 77,5. Kita masuk bagaimana menentukan median pada data berfrekuensi. Berikut ini adalah nilai 49 siswa dalam satu kelompok. Nah, sebaran nilainya dari 60 sampai 100, frekuensinya ada di sebelahnya. Nah, data ini untuk menentukan mediannya tidak perlu diurutkan lagi. Karena kalau sudah dia berfrekuensi, itu biasanya sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Kita tinggal menentukan mediannya itu adalah data keberapa. Nah, kita lihat jumlah datanya ada 49. Maka 49 tambah 1 bagi 2. 50 sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25. Berarti median pada tabel ini adalah data ke-25. Data ke-25, bukan nilai mediannya, tetapi data ke-25. Nah, bagaimana untuk menentukan
menentukan data ke-25 dari nilai ini, maka kita tambahkan satu tabel lagi di samping frekuensi dengan judul data ke. Baru kita tuliskan isinya. Nah, nilai 60 itu karena ada 4 siswa, berarti data 1 sampai 4 ada 4 orang ya, 60. Kemudian nilai 70 karena ada 8 orang, berarti mulai dari data ke-5 sampai ke-12. Nilai 80 ada 12 siswa, berarti dimulai dari data ke-13 sampai 24. Nilai 90 ada 15, berarti data ke-25 sampai 39. Nilai 100 ada 10, maka dimulai dari data 40 sampai 49. Jadi jumlah totalnya ada 49 siswa. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai mediannya. Tadi kita sudah tahu bahwa mediannya adalah data ke-25. Tinggal lihat, cek ke tabel. Data ke-25 itu sampai ke 39 adalah nilai 90. Berarti mediannya sama dengan 90. Oke, contoh yang lain. Ini adalah nilai 50 siswa dalam satu kelompok. Sebarannya dari 60, 65 sampai 90. Jadi jumlah siswanya ada 50. Tentukan nilai mediannya. Sama, kita tidak perlu lagi mengurutkan karena kalau sudah dibuat dalam tabel frekuensi berarti data itu sudah terurut dari kecil ke terbesar. Kita tinggal menentukan mediannya, yaitu menentukan merupakan data keberapa. Nah, karena ada 50, maka mediannya merupakan data ke-50 tambah 1 bagi 2, berarti data ke-25,5. Data ke-25,5 itu artinya data ke-25 ditambah data ke-26 bagi 2. Nah, untuk mengetahui mana data 25, mana data ke-26, kita tambahkan kolom pada tabel frekuensi dengan judul data ke. Nah, lihat nilai 60 ada 4 siswa, berarti data ke-1 sampai 4. Kemudian dilanjutkan ada 5, data ke-5 sampai 9. 10 sampai 17 sampai nilai 90, frekuensinya ada 6, maka merupakan data 45 sampai 50. Nah, berarti data ke-25 kalau kita cek pada tabel itu adalah nilainya 75, data ke-26 juga 75. Karena data ke-18 sampai 26 itu adalah 75. Berarti mediannya sama dengan 75 tambah 75 bagi 2 sama dengan tetap 75. Ya, terakhir kita pelajari tentang modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Nah, di sini ada dua contoh pada data tunggal. Yang pertama 73974856667. Untuk mengetahui modus tidak perlu kita urutkan, tinggal kita cek aja mana yang terbanyak dari bilangan ini. Ternyata modusnya 7, yaitu 3 kali muncul. Contoh kedua 56 86 599 67 88 67 68. Kalau kita cek modusnya adalah 6 dan 8, masing-masing 4 kali muncul. Jadi nilai modus boleh lebih dari 1. Kemudian modus pada data berfrekuensi. Nah, ini lebih gampang lagi ya untuk menentukan. Nah, ini diketahui sekelompok siswa nilai dari 60 sampai 90 dengan frekuensinya sudah disajikan di sebelahnya. Nah, untuk menentukan modusnya, lihat saja frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar adalah 11, berarti modusnya sama dengan 80, muncul 11 kali. Demikian tentang median dan modus.